Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reninda Vidya Wijanti dengan NIM 2041-0503-00004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan latihan soal dari tugas ekonomi mikro Islam. Definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur mengenai keyakinan atas keberadaan dan kuasa Allah. Hal tersebut membentuk keimanan seorang muslim saat melakukan aktivitas di dunia semata-mata mengharap ridho Allah. Pada konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Karena maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah merupakan kesejahteraan umum, bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal agama, moral, intelektual, atau sebagainya. Jika semua hal tersebut dapat dipenuhi, maka tercapailah falah tersebut. Falah adalah keberuntungan jangka panjang dunia akhirat yang tidak hanya memandang aspek materi, melainkan menekankan pada aspek spiritual. Kajian ekonomi mikro Islam. Ilmu ekonomi mikro Islam disusun dari kerangka dasar, kajian tentang perilaku individu muslim, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi. Perbedaannya terletak pada halal dan haramnya barang atau jasa. Permasalahannya karena akar permasalahan ekonomi, misalnya konflik antar tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, yang akan menimbulkan kelangkaan relatif. Konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan terdapat dalam karakteristiknya, di mana kebutuhan harus dipenuhi karena bersumber dari fitrah manusia yang akan menghasilkan manfaat dan berkah, serta bersifat objektif. Sedangkan keinginan harus kita kendalikan dan harus kita batasi, karena bersumber dari hasrat manusia yang hasilnya adalah kepuasan semata sesuai selera kita dan bersifat subjektif. Perbedaan antara kepuasan dan maslahah. Kepuasan bersifat individualisme, yaitu hanya dapat dirasakan oleh individu. Sedangkan maslahah tidak hanya dapat dirasakan oleh individu, melainkan dapat dirasakan oleh selain konsumen, yaitu masyarakat luas. Maslahah terdiri dari dua hal, yaitu manfaat dan berkah. Sesuatu yang mendatangkan manfaat belum tentu berkah, karena dalam unsur berkah ada pahala dan juga ada manfaat. Maslahah adalah interaksi manfaat dan berkah. Maslahah sama dengan manfaat dalam kurung 1 tambah frekuensi kegiatan. Ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, maka maslahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya manfaat yang dirasakan di dunia. Maka apabila kegiatan itu tidak memberikan manfaat, nilai keberkahannya juga menjadi tidak ada, sehingga maslahah dari kegiatan tersebut tidak ada. Maslahah dari kegiatan ibadah ba'dah yang sifatnya ibadah murni tidak untuk mendapatkan manfaat di dunia, seperti membelanjakan harta untuk pendidikan, penelitian, membantu umat Islam, dan sebagainya. Besarnya maslahah adalah merupakan perkalian antara frekuensi dengan pahala. Karena manfaat, ibadah mahdah ini tidak dinikmati secara langsung oleh pelakunya, maka kandungan yang ada di dalam maslahah yang diterima sepenuhnya berupa berkah, dan nilai keberkahan
ini selalu meningkat dengan semakin meningkatnya ibadah mahdah yang dilakukan. Maslahah atas ibadah mahdah atau amal soleh yaitu ibadah yang tidak secara langsung terkait dengan kemanfaatan dunia bagi pelakunya. Dalam hal ini, pelaku ibadah tidak akan merasakan manfaat duniawi bagi dirinya, melainkan perasaan aman dan tentram akan berkah yang akan diberikan Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bagaimana maslahah dari kegiatan konsumsi untuk kepentingan duniawi? Ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Anggap sebagai contoh di sini adalah kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum dan dilakukan secara berulang. Di sini selain adanya berkah yang bisa dirasakan oleh pelaku karena adanya niat baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka ikut memanfaatkan surat kabar. Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dengan demikian bisa dikatakan jikalau konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkatan kepuasan yang diterima konsumen tersebut akan terus turun. Muslim peduli maslahah akan terhindar dari kemudorotan, terpelihara tujuan syaroknya, meraih banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muslim tidak peduli maslahah akan terjerumus ke hal-hal yang mudorot, mendapatkan banyak kerugian dan menjadi orang yang riya. Pendekatan kardial adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Sedangkan pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seseorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur. Maslahah marginal adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Kebutuhan dalam Islam diturunkan dari tiga kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ad-daruriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Yang kedua, ad-hajiyah atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini setelah kebutuhan daruriyah, tidak wajib dipenuhi karena hanya bersifat sebagai penguat dari kebutuhan pokok atau daruriyah. Jadi jika kita kuliah, kita kan membutuhkan laptop. Jadi itu termasuk kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau tahsiniyah, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan daruriyah dan hajiyah terpenuhi. Misalnya kita kuliah memiliki laptop, tetapi kita ingin kemewahan dari laptop itu, merek apa yang bagus, seperti itu. Karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang rentang preferensi konsumen terhadap barang atau jasa. Jika tidak ada berkah, maka yang terjadi adalah kejenuhan. Perbedaan dari segi fungsi produk. Komplementer adalah produk yang fungsinya bagus jika ada pasangan yang menjadi barang pendukung. Artinya, barang pokok tidak bisa berfungsi maksimal jika tidak ada barang lain yang membuat fungsi tersebut berjalan lebih baik. Sedangkan barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang fungsinya bisa saling menggantikan. Artinya, sekalipun tidak ada barang A, masih ada barang B yang bisa menggantikannya. Perbedaan yang berikutnya berhubungan dengan ketersediaan barang pokok, yang mana untuk barang komplementer ketersediaan barang pokok lebih beresiko dibandingkan barang substitusi. Sedangkan untuk barang substitusi masih bisa dicarikan alternatif lainnya.
Perbedaan antara produk komplementer dengan produk substitusi yang terakhir adalah perbedaan dari segi ketergantungan terhadap barang pasangan. Yang mana barang komplementer sangat bergantung dengan barang pasangannya, seperti pulpen yang bergantung pada tinta, gula tergantung pada kopi. Sedangkan barang substitusi tidak tergantung dengan pasangannya, justru keduanya saling menggantikan, seperti nasi dengan roti, tahu dengan tempe, kaos dengan kemeja, dan lain sebagainya. Komplementer sempurna adalah barang yang saling melengkapi. Tanpa adanya salah satu barang, maka barang yang satunya tidak dapat berfungsi. Seperti iPhone yang hanya bisa berfungsi apabila menggunakan sistem operasi iOS Apple. Komplementer dekat adalah barang yang saling melengkapi, namun barang pelengkap itu juga bisa digantikan dengan barang pelengkap lain yang memiliki fungsi sama. Seperti HP dengan charger, charger bisa digantikan dengan power bank untuk mengisi daya HP. Kemudian, komplementer jauh adalah barang yang masih bisa berfungsi walaupun barang pelengkapnya tidak ada, seperti kerudung dengan bros. Substitusi sempurna adalah barang pengganti yang saling melengkapi. Tanpa adanya salah satu barang, maka barang yang satunya tidak dapat berfungsi. Substitusi dekat adalah barang pengganti yang saling melengkapi, namun barang pelengkap itu juga bisa digantikan dengan barang pelengkap lain yang memiliki fungsi sama. Substitusi jauh adalah barang pengganti yang masih bisa berfungsi walaupun barang pelengkapnya tidak ada. Contoh komplementer sempurna yaitu iPhone dengan sistem iOS Apple dan gula dengan kopi. Contoh komplementer dekat HP dengan charger dan kompor dengan gas. Contoh komplementer jauh, kerudung dengan bros, dan TV dengan remote control. Sedangkan contoh substitusi sempurna yaitu Indomie dengan mie sedap dan sepeda motor Honda dengan sepeda motor Yamaha. Substitusi dekat yaitu kursi dengan tikar dan dispenser dengan air galon. Substitusi jauh, pulpen dengan pensil, dan nasi dengan mie instan. Itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan latihan soal mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.